Gimana jadinya kalau apa yang selama ini cuma terjadi dalam khayalan kamu, tiba-tiba beneran kejadian di dunia nyata? Itulah yang dialami oleh Sojin saat semua hal yang selama ini cuma bisa ia bayangkan di dalam fantasinya, tiba-tiba beneran kejadian di dunia nyata. Malam itu, Sojin pulang larut karena harus kerja lembur di kantor. Sojin tadinya ngebayangin kalau dia bisa menikmati hidupnya meskipun jadi pekerja kantoran yang sibuk. Seenggaknya dia bisa rutin jogging tiap hari dan hangout bareng teman-temannya. Tapi semua itu ternyata cuma khayalannya aja, karena pada kenyataannya Sojin begitu sibuk bekerja sampai-sampai ia menyebut dirinya sendiri sebagai budak korporat. Udah mah capek kerja di kantor, di rumah pun Sojin masih harus berjibaku dengan kondisi rumah yang berantakan karena dia nggak sempat beres-beres rumah. Bahkan, Sojin masih harus disibukkan dengan atasannya yang kerap mengirim pesan, menanyakan kerjaan padahal udah di luar jam kerja. Satu-satunya hiburan bagi Sojin di tengah kesibukannya adalah membaca novel romansa yang selalu update tiap malam. Sojin bahkan memiliki fantasi menjadi karakter utama wanita dalam novel itu, berandai-andai memiliki seorang kekasih yang begitu terobsesi padanya. Tapi yang paling Sojin nantikan adalah momen keintiman di mana mereka nggak lagi menahan diri untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Sojin awalnya agak kesel karena si penulis menarasikan hampir 35 halaman tanpa sedikit pun menyelipkan momen kehangatan itu. Hingga akhirnya tibalah saat di mana sang karakter utama pria, Jaeha, mengambil tindakan berani untuk memulai momen keintiman itu. Dalam fantasinya, Jaeha adalah pria yang sempurna di mata Sojin. Gak cuma karena parasnya yang tampan dan rupawan, tapi juga karena obsesinya dan rasa posesifnya yang begitu besar kepada si karakter utama wanita. Sojin pun berandai-andai kalau cowok kayak Jaeha beneran ada di kehidupan nyata. Tapi emang beneran ada sih, dan cowok itu nggak lain adalah bosnya, Taeyun. Taeyun nggak cuma ganteng dan atletis layaknya model, tapi dia juga adalah pewaris Kangyun Group, perusahaan tempat Sojin bekerja. Udah cocok banget deh jadi Jaeha in real life. Namun, alih-alih bikin orang kagum dengan kepribadiannya, Taeyun malah bikin setiap orang berusaha menghindarinya karena ogah berurusan dengannya. Semua itu karena Taeyun yang ketus banget sama semua orang, sering marah-marah, dan gak jarang juga jadi tantrum hanya karena masalah sepele. Pagi itu, saat Sojin berangkat kerja, ibunya menelepon bukan untuk nanyain kabarnya, tapi lagi-lagi nyuruh dia buat nikah, padahal Sojin gak berencana nikah dalam waktu dekat. Boro-boro nikah, pacar aja gak punya. Sojin pun menutup teleponnya saat tiba di kantor, bersamaan dengan Taeyun yang juga baru tiba di sana. Sojin pun langsung menyapa Taeyun, seraya membayangkan gimana rasanya jadi kekasih Taeyun dengan segala privilege yang ia miliki. Sojin bahkan ngebayangin gimana rasanya having fun together dengan Taeyun, padahal seharusnya ia fokus pada pekerjaannya. Saat di lift, Taeyun bertanya sekilas tentang proyek tim mereka, dan untungnya Sojin cukup cerdas dan berpengalaman, sehingga dia mampu memberikan jawaban yang memuaskan Taeyun. Gak cuma itu, Taeyun bahkan tersenyum padanya. Which is hal itu sontak aja bikin wajah Sojin kemerahan karena happy. Di tengah meeting, semua orang nampak tegang karena sikap Taeyun yang begitu mengintimidasi, apalagi kinerja tim mereka sedikit menurun. Alih-alih ngerasa tegang seperti rekan-rekan kerjanya, Sojin malah terhanyut dalam fantasinya, membayangkan bibir Taeyun mengucapkan kalimat romantis, sementara lengan kekarnya memeluknya dengan erat. Gak sampai di situ, Sojin bahkan membayangkan Taeyun bilang suka padanya. Padahal Taeyun saat itu lagi memuji kinerja Sojin. Seusai rapat, para rekan kerjanya nampak begitu lega karena mereka akhirnya terbebas dari tekanan itu. Sementara Sojin malah senang karena Taeyun memujinya. Pada momen itu, salah satu rekan kerjanya memberitahu Sojin tentang rumor yang bilang kalau Taeyun adalah seorang playboy dan sering terlibat skandal dengan banyak wanita. Bahkan Taeyun juga sering nongol di tabloid karena keterlibatannya dengan banyak selebriti wanita. Walau semua itu cuma rumor dan gak pernah terbukti sampai sekarang, akhir pekan pun tiba. Taeyun nampak bergegas pergi seusai jam kerja, sementara Sojin bersiap untuk melakukan kencan buta atas permintaan ibunya. Sojin sebenarnya udah ngerasa bosan karena teman kencannya sama sekali nggak menarik, bahkan obrolan mereka juga nggak nyambung. Meski begitu, Sojin tetap bersikap sopan dan pura-pura antusias demi menjaga perasaan teman kencannya. Pada momen itu, Sojin malah kepikiran gimana rasanya berkencan dengan Taeyun. Pasti nyenengin banget deh. Di waktu yang bersamaan, Sojin melihat Taeyun yang datang ke restoran itu bersama ibunya. Taeyun nampak begitu mempesona karena dia terus-menerus tersenyum dan memperlakukan ibunya dengan sangat baik. Para wanita yang ada di sana nampak memperhatikan Taeyun karena dia nggak cuma ganteng, tapi sikapnya juga baik banget. Keesokan harinya, Sojin mengunjungi ibunya dan memberitahu kalau dia nggak bakal melakukan kencan buta lagi. Ibunya bilang kalau dia pengen Sojin nikah bukan semata-mata hanya pengen cucu, tapi karena dia ingin ada seorang laki-laki yang akan selalu merawat dan menjaga Sojin. Mendengar hal itu, Sojin nampak terkesiap karena pada kenyataannya, selama ini ibunya memang membesarkannya seorang diri.
Sojin tadinya pengen langsung pulang, tapi pacar ibunya, Jae-woo, datang dan meminta Sojin untuk makan malam bersama. Sojin gak pernah menentang hubungan ibunya dengan Jae-woo karena dia tahu kalau Jae-woo benar-benar sayang dan tulus pada ibunya. Jae-woo adalah satu-satunya orang yang selalu berada di sisi ibunya sejak ayahnya meninggal dunia. Jae-woo juga baik banget sama Sojin dan memperlakukan Sojin layaknya putri kandungnya sendiri. That's why standar Sojin terhadap pria idamannya tinggi banget. Gak cuman Taeyun dengan semua aspek karakter utama pria idaman dalam dirinya, tapi juga Jae-woo yang green flag banget dan tulus menyayanginya meski ia bukan putri kandungnya. Keesokan harinya, Sojin kepagian datang ke kantor dan belum ada satupun yang datang selain dirinya. Sojin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membaca novel romansa kesukaannya dan membiarkan pikirannya terhanyut dalam angan-angan romantis tentang si karakter utama. Sojin excited banget karena si penulis menarasikan momen kedekatan itu dengan begitu indah dan romantis, sampai-sampai Sojin ngebayangin kalau dirinya lah yang menjadi si karakter utama dan merasakan momen kehangatan tersebut. Tapi di tengah khayalan romantisnya, Sojin dikejutkan dengan kemunculan Taeyun yang sejak tadi memanggilnya. Sojin langsung aja memeriksa ponselnya dan untungnya layar ponsel dalam keadaan mati. Sojin lantas beralih kepada Taeyun dan menyapanya dengan gestur profesional layaknya seorang karyawan yang kompeten. Saat Taeyun bertanya kenapa Sojin sering datang ke kantor lebih awal, Sojin seketika menjadi panik. Ia lantas berbohong dan mengatakan kalau dia senang bekerja di Kangyun Group dan bertekad membantu Taeyun dan The Chairman menjadikan Kangyun Group sebagai perusahaan terbesar di negara itu. Mendengar hal itu, Taeyun ngira kalau Sojin sedang berusaha cari muka seperti karyawan lain hanya untuk mendapat perhatian dari bosnya. Sojin gak sepenuhnya bohong sih, dia emang beneran senang bekerja di sana, bukan karena pengen memajukan perusahaan, tapi karena Taeyun yang menjadi bosnya. Setelah Taeyun pergi, Sojin malah ngide buat nulis novel romansa versinya sendiri, terinspirasi dari kisah cinta di tempat kerja, lalu menjadikan Taeyun dan dirinya sendiri sebagai karakter utama yang memadu kasih di kantor. Sojin sebenarnya pengen nulis kisah romantis yang manis, tapi ujung-ujungnya dia malah fokus nulis tentang momen kehangatannya aja. Di waktu yang bersamaan, para rekan kerjanya mulai berdatangan, sehingga Sojin langsung menutup dokumen itu begitu saja tanpa menghapusnya. Gak lama kemudian, Taeyun mengirim pesan dan meminta Sojin menyerahkan laporan yang ia minta. Tanpa memeriksanya terlebih dahulu, Sojin langsung mencetak laporan yang diminta oleh Taeyun dan menyerahkannya saat itu juga. Sore harinya, Taeyun menyuruh semua orang untuk pulang kerja tepat waktu, tapi dia meminta Sojin untuk tetap tinggal karena mereka harus meninjau laporan itu bersama-sama. Sojin mengira adanya kesalahan dalam laporan itu. Apalagi Taeyun juga kelihatan kesal saat memanggilnya ke ruang rapat. Tapi secara nggak terduga, Taeyun malah mempertanyakan apakah Sojin menulis tentangnya. Sojin tadinya nggak paham dengan maksud Taeyun, sampai ia akhirnya teringat tentang novel romansa yang ia tulis tadi pagi. Sojin sontak aja panik karena dia ternyata salah print dan malah ngasih naskah novel romansa yang ia tulis tadi pagi. Gawat deh. Sojin kan emang beneran bikin karakter utama pria berdasarkan kriteria Taeyun. Bahkan nama mereka juga mirip-mirip, Taeyun dan Yihyun. Karena udah ketahuan, Sojin pun gak bisa ngelak lagi dan mengakui kesalahannya. Sojin mikir kalau apa yang ia lakukan bisa dikategorikan sebagai tindakan tak pantas di tempat kerja. Sojin pun berniat resign dari kantor, tapi secara gak terduga, Taeyun malah nyuruh Sojin buat merevisi naskah itu. Rupanya, Taeyun udah baca seluruh naskah itu dan karena dia merupakan inspirasi dari karakter Yihyun, ada beberapa hal yang gak ia sukai dari kriteria Yihyun yang ditulis oleh Sojin. Oleh karena itu, Taeyun pun nyuruh Sojin buat ngerevisi naskah tersebut. Sojin jelas aja nolak karena sebenarnya dia cuma iseng nulis aja. Sojin pun bersikeras untuk tetap resign dan berniat pergi dari sana. Tapi Taeyun malah ngancam kalau dia beneran bakal nuntut Sojin atas tuduhan melakukan tindakan tak pantas terhadap dirinya kalau Sojin bersikeras untuk tetap mengundurkan diri. Karena nggak mau terlibat masalah hukum, Sojin pun terpaksa menuruti keinginan Taeyun untuk merevisi naskah tersebut. Secara nggak terduga, Taeyun malah kelihatan seneng dan bilang kalau Sojin harus menyerahkan naskah itu di hari Senin. Alhasil, Sojin akhirnya lembur untuk merevisi naskah itu sesuai keinginan Taeyun. Namun, setelah Sojin mengirimkan revisian naskah itu pada Taeyun, ia malah mendapat begitu banyak koreksi dari Taeyun yang ditandai oleh tinta merah. Melihat hal itu, Sojin sontak aja menjadi semakin frustasi, apalagi Taeyun juga menuliskan beberapa komentar tajam di naskahnya. Sojin, yang emang gak pernah pacaran, bahkan sampai membeli mainan khusus, tapi dia malah gak bisa pakai mainan itu, dan makin frustasi. Pada akhirnya, Sojin mutusin buat resign dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Taeyun. Taeyun cuma bilang kalau dia bakal nyimpan surat resign itu dan menunda pengunduran diri Sojin sampai proyek mereka selesai. Taeyun juga bilang kalau dia dan HRD bakal mempertimbangkan semuanya dan nyuruh Sojin buat nunggu kabar darinya. Singkat cerita, proyek tim mereka akhirnya selesai.
selesai. Dan mereka pun merayakan kesuksesan mereka dengan makan malam di sebuah restoran. Semua staf nampak memuji kinerja Sojin yang brilian. Mereka juga memuji Sojin yang gak cuma cantik tapi juga sopan dan anggun. Mendengar pujian itu, Taeyun yang lagi minum seketika menjadi tersedak karena dia tahu persis sisi lain Sojin yang gak diketahui orang lain. Di sisi lain Sojin yang frustasi karena setelah ini dia bakal jadi pengangguran, memutuskan untuk melampiaskan semuanya dengan minuman. Tapi Taeyun langsung merebut gelasnya dan nyuruh dia buat minum air putih aja. Gak cuma itu, Taeyun bilang kalau dia yang bakal minum menggantikan Sojin, which is hal itu bikin mereka secara gak langsung udah berciuman karena minum dari gelas yang sama, tapi Sojin malah semakin frustasi saat mengingat kalau dia gak bakal ketemu Taeyun lagi dan mengaguminya dari dekat setelah dia mengundurkan diri dari perusahaan itu. Beberapa jam kemudian, Sojin terbangun dan menyadari kalau dia lagi digendong sama Taeyun. Sojin seketika menjadi panik tapi dia milih buat pura-pura tidur. Setelah Taeyun membaringkan Sojin di tempat tidur, ia lantas pergi mandi. Sementara Sojin berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Sojin kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Tapi di waktu yang bersamaan, Taeyun keluar dari kamar mandi dan langsung menegurnya. Sojin lantas meminta maaf, tapi ia seketika menjadi terperangah saat melihat Taeyun yang cuma pakai sehelai handuk untuk menutupi tubuhnya. Pada momen itu, Sojin mengungkapkan kalau dia ngerasa malu dan gak enak sama Taeyun karena udah menjadikan Taeyun sebagai inspirasi untuk novel romansanya. Tapi Taeyun bilang kalau momen kedekatan yang ditulis oleh Sojin itu sangat membosankan, seolah dia nggak pernah mengalami momen itu. Mendengar hal itu, Sojin seketika menjadi jengkel dan meluapkan semua emosinya. Tapi Sojin ternyata salah paham karena Taeyun malah berniat membantu Sojin menulis momen kedekatan itu dengan benar. Taeyun lantas nyuruh Sojin buat mandi dan bilang kalau dia bakal nunjukin gimana rasanya berbagi momen kehangatan. Sebelum Sojin bisa memikirkan lebih jauh apa yang bakal mereka lakukan selanjutnya, Taeyun menggendong Sojin ke tempat tidur lalu menciumnya dengan lembut. Sojin nampak terhanyut dalam ciuman itu, sementara Taeyun gak mengira kalau Sojin ternyata pandai berciuman. Taeyun kemudian beralih ke leher Sojin, memberi kecupan lembut dan meninggalkan tandanya di sana, seolah ingin menjadikan Sojin sebagai miliknya. Di sisi lain, Sojin sama sekali nggak nyangka kalau ia akan melakukan sesuatu yang selama ini cuma bisa ia bayangkan dalam fantasinya. Sojin juga nampak takjub saat melihat Taeyun, karena pada kenyataannya, Taeyun terlihat jauh lebih menawan, bahkan melebihi ekspektasinya. Apalagi Taeyun juga nampak begitu perhatian padanya, membuat Sojin merasa seolah-olah hanya dia satu-satunya wanita yang ada di hidup Taeyun. Sojin sama sekali nggak mengira kalau dia bakal berbagi momen kehangatan dengan bosnya, yang selama ini cuma bisa ia bayangkan. Sojin masih nggak percaya kalau fantasi-fantasinya selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Namun, Sojin malah bikin Taeyun kesel dengan nyuruh dia mengulangi setiap perkataan romantis Jaeha yang ada di novel. Taeyun jelas aja nolak. Ya iyalah, ogah banget dia mengatakan hal-hal yang cringe macem gitu. Gak ingin membuang waktu lebih lama, Taeyun langsung menghujani Sojin dengan sentuhan dan kecupan lembut, memfokuskan seluruh perhatiannya untuk meyakinkan Sojin mengenai perasaannya yang begitu mendalam. Taeyun ingin Sojin merasakan pengalaman sesungguhnya berbagi kehangatan dengan seseorang, agar Sojin dapat menuliskan setiap momen kedekatan mereka menjadi sebuah kisah asmara yang romantis dan menggetarkan jiwa. Seiring semakin romantisnya momen kedekatan mereka, Sojin nampak begitu terhanyut dalam gelombang perasaan yang memenuhi jiwanya. Sojin bahkan tak dapat lagi membedakan antara fantasi dan kenyataan dan bersikap seolah-olah ia lagi having fun together dengan Jaeha. Namun, mendengar Sojin menyebut nama pria lain, malah bikin Taeyun sedikit jengkel dan memperdalam ikatan jiwa di antara mereka, berharap dapat mengenyahkan Jaeha dari benak Sojin. Taeyun lantas mendekap Sojin dengan segenap kehangatan dan ketulusan perasaannya pada Sojin. Sojin, yang sepertinya menyadari perasaan Taeyun, lantas merangkul Taeyun dan memberikan kecupan lembut di lehernya. Taeyun nampak terkesiap, tapi Sojin bilang kalau dia juga ingin meninggalkan tanda kasih sayang di sana, lalu memeluk Taeyun dengan erat. Pengakuan itu sontak aja bikin Taeyun menjadi semakin bersemangat untuk membuat Sojin bahagia. Pagi harinya, Sojin yang udah berpakaian lengkap lantas berniat untuk pulang. Tapi Taeyun nyuruh dia buat sarapan karena dia ternyata udah pesenin makanan untuk Sojin. Mereka pun makan bersama dan setelah makan, Sojin bersiap untuk pergi dari sana. Tapi Taeyun malah mencegahnya untuk pulang karena dia berniat untuk membicarakan tentang momen kehangatan mereka tadi malam. Sojin yang menyadari kalau mereka hanya sekedar bersenang-senang bersama, lantas meminta Taeyun untuk nggak membahas hal itu. Secara nggak terduga, Sojin malah meminta Taeyun mengucapkan kalimat romantis yang sering diucapkan oleh Jaeha di dalam novel. Taeyun lagi-lagi menolak dan ia malah tambah jengkel saat mengetahui kalau Jaeha ternyata cuma karakter fiksi dalam novel romansa yang kerap dibaca oleh Sojin. Taeyun bener-bener nggak habis thinking kalau
kalau Sojin sangat tergila-gila pada karakter Jaeha yang dianggap sebagai pria sempurna. Padahal Jaeha sangat obsesif dan posesif terhadap kekasihnya. Sojin secara terang-terangan bilang kalau dia emang suka cowok yang clingy dan Jaeha adalah tipe cowok idamannya. Sojin akhirnya pamit dan dalam hati ia berterima kasih pada Taehyun atas pengalaman berharga yang gak akan pernah ia lupakan selama hidupnya. Di akhir pekan, Sojin memutuskan untuk berlibur di rumah ibunya yang berlokasi di sebuah desa yang tenang dan damai. Pada momen itu, Sojin menyadari kalau ibunya dan Jae-woo sudah semakin dekat dan menyarankan agar mereka segera menikah. Tapi keduanya malah terlihat malu dan salah tingkah, layaknya sepasang remaja yang gak ingin kisah cinta mereka diketahui oleh banyak orang. Sojin yang masih kepikiran tentang momen kehangatannya dengan Taehyun tadi malam, lantas curhat pada Jae-woo tentang perasaannya pada Taehyun. Jae-woo berkata kalau perasaan Sojin pada Taehyun mungkin seperti perasaan Sojin saat mengagumi seorang idola atau selebriti. Sojin mungkin selalu menyukai dan mengagumi mereka dari waktu ke waktu, tapi lama-kelamaan perasaan itu mungkin akan memudar dengan sendirinya. Perkataan itu sontak aja membuat Sojin menyadari kalau ia selama ini mungkin hanya mengagumi Taehyun, sebagaimana ia mengagumi idolanya. Meski mereka sudah berbagi momen kehangatan bersama, tapi Sojin mengetahui kalau sampai kapanpun, Taehyun tidak akan pernah terjangkau olehnya karena latar belakang mereka yang begitu berbeda. Karena lagi libur, Sojin gak begitu memikirkan tentang banyak hal, dan memilih untuk mematikan ponselnya. Saat Sojin menyalakan ponselnya kembali, ia dikagetkan dengan banyaknya pesan dan missed call dari Taehyun. Mengira kalau telah terjadi sesuatu di kantor, Sojin pun bergegas menelepon Taehyun yang malah ngomel-ngomel karena Sojin matiin ponselnya sepanjang hari. Gak cuma itu, Taehyun bahkan berniat untuk nyamperin Sojin yang lagi liburan di rumah ibunya. Sojin sontak aja ngerasa kaget, tapi dia juga gak bisa ngelarang Taehyun datang ke sana karena Taehyun adalah bosnya. Singkat cerita, Taehyun akhirnya datang dan mereka janjian buat ketemuan di taman. Tanpa basa-basi, Taehyun langsung ngomelin Sojin karena Sojin gak masuk kerja. Sojin pun bilang kalau dia udah ngambil cuti, tapi Taehyun aja yang lupa. Taehyun udah capek-capek nyamperin Sojin ke desa, tapi Sojin malah dengan polosnya bertanya, ngapain Taehyun datang ke sini? Rupanya, Sojin beranggapan kalau nggak ada hal penting yang mesti dibicarakan oleh mereka. Padahal Taehyun pengen ngebahas tentang momen romantis mereka berdua kemarin malam. Pada momen itu, Sojin malah bilang kalau dia pengen lanjut kerja di Kangyun Group, which is hal itu malah bikin Taehyun tambah jengkel karena Sojin malah ngomongin kerjaan di situasi seperti ini. Duh, emang gak peka banget sih Sojin. Padahal Taehyun kan pengen memperjelas hubungan mereka. Rupanya, Sojin menganggap kalau mereka cuma berbagi momen kehangatan, sedangkan Taehyun pengennya mereka berkencan aja. Sojin mengira kalau Taehyun ingin menjadikannya sebagai pacar sewaan karena menurutnya sangat mustahil jika seorang CEO seperti Taehyun tertarik padanya. Di sisi lain, Taehyun malah nyaris kehilangan kesabaran karena Sojin ternyata sama sekali nggak peka dengan perasaannya. Taehyun secara terang-terangan bilang kalau dia suka sama Sojin, tapi Sojin nggak menanggapi pengakuan cintanya itu dengan serius. Taehyun lantas ngajak Sojin berkencan dengannya selama 10 kali, berharap ia dapat meyakinkan Sojin untuk menjadi kekasihnya. Tapi Sojin tetap aja nolak. Nggak kehabisan akal, Taehyun lantas melakukan pendekatan dengan mengucapkan kalimat romantis yang sering diucapkan oleh Jaeha di dalam novel. Meski Taehyun ngucapinnya dengan setengah hati, tapi secara nggak terduga, Sojin kayaknya seneng banget dan dia langsung setuju untuk berkencan dengan Taehyun. Gak cuman itu, Sojin juga mengajukan syarat agar Taehyun mengucapkan kalimat-kalimat romantis lainnya setiap kali mereka berkencan. Taehyun sebenarnya jijik banget kudu ngomong begitu setiap kencan, karena hal itu kan gak dia banget, tapi ya udahlah, mau gak mau dia kudu ngelakuin hal itu demi bisa meyakinkan Sojin tentang perasaannya. Kira-kira gimana cerita kencan mereka selanjutnya? Bakalan mulus-mulus aja sampai nikah, atau kudu kandas di tengah jalan karena orang ketiga? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.